Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 30 April 2023, hari Minggu Paskah keempat. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik, dimanapun Anda berada, semoga hari ini Tuhan senantiasa selalu melimpahkan berkat kepada kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus mengatakan, "Akulah pintu kepada domba-domba." Hidup merupakan suatu perjalanan, yaitu perjalanan rohani. Agar perjalanan rohani kita mencapai tujuannya, kita membutuhkan pembimbing yang berpengalaman. Yesuslah pembimbing rohani kita. Ia adalah gembala yang membimbing kita, domba-dombanya. Yesus adalah gembala kita. Ia mengenal kita. Domba dan gembala saling mengenal karena kedekatannya. Mereka saling mengenali suara satu sama lain. Domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Gembala berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya karena mengenal suaranya. Yesus adalah gembala kita. Karena kasih-Nya, Ia membimbing dan menuntun hidup kita. Kita sebagai domba-dombanya perlu selalu mendengarkannya untuk dibimbing. Yesus adalah pintu. Berbeda dengan pencuri dan perampok yang masuk keluar tidak melalui pintu, tapi melompat pagar. Gembala masuk melalui pintu karena ia datang untuk menggembalakan domba-dombanya. Melalui Yesus sebagai pintu, kita umatnya dipimpinnya keluar untuk memperoleh hidup dan keselamatan. Hanya melaluinya
kita selamat dan sampai kepada Bapa. Tidak seperti pencuri dan perampok yang datang untuk membinasakan. Yesus datang untuk menyelamatkan dan memberikan hidupnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di hari Minggu Paskah keempat ini juga didedikasikan sebagai hari Minggu panggilan. Gereja berdoa agar panggilan untuk menjadi imam, bruder, dan suster dapat bertumbuh dengan baik dan mereka dapat melayani gereja dengan hati yang gembira. Gereja juga mendoakan mereka yang telah terpanggil agar dapat menjadi gembala, seperti Kristus sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Maka kita juga dipanggil untuk ikut serta dalam karya penggembalaan Yesus. Tidak seperti pencuri dan perampok yang mementingkan diri sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi dan membimbing sesama yang dipercayakan kepada kita. Maka gereja mengundang semua umat beriman untuk terlibat dan bekerja sama dalam mewujudkan visi Allah tentang kehidupan yang berkelimpahan. Dalam pelayanan kita perlu mempunyai sikap seperti Yesus yang karena kasih mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan kita, yaitu kasih dan pengorbanan diri kita. Semoga kita dipanggil untuk menjadi para saksi-saksi Kristus dan mewartakan karya keselamatan Allah itu dengan kasih dan pengorbanan diri kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.